Bagian-bagian komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Amelia Liza, perwakilan dari kelompok GPU dan anggota kelompok saya yaitu Reno Satria, Sulistiawati, Najun Sarul, Faiz Arya. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian komputer. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini adalah pertama, siswa mampu menjelaskan konsep bagian-bagian komputer. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian komputer. Dan yang ketiga, siswa mampu memahami fungsi dan bagian-bagian komputer. Pembahasan materinya adalah penjelasan tentang bagian-bagian komputer beserta fungsinya. Yang pertama, casing komputer. Bagian pertama dari komponen komputer yaitu casing komputer atau case, merupakan bagian yang menjadi rumah atau tempat kediaman oleh sebagian besar komponen komputer. Kebanyakan desktop PC mempunyai casing box, baik dari plastik ataupun metal. Motherboard. Secara sederhana, motherboard atau bisa disebut dengan mainboard merupakan papan sirkuit terintegrasi yang menjadi komponen utama dari sebuah komputer. Sedangkan fungsi dari motherboard yaitu menghubungkan seluruh komponen utama komputer seperti CPU, RAM, serta berbagai port dan slot ekspansi. CPU atau Central Processing Unit. Banyak orang yang menyebut CPU atau lebih kenal dengan prosesor merupakan otak dari komputer. Sebagai komponen utama dalam komputer, CPU ini mempunyai fungsi penting yang harus diketahui, yaitu menerima instruksi yang diberikan, mengolah instruksi, dan kemudian mengeksekusi instruksi tersebut. RAM atau memori. RAM atau bisa dikenal Random Access Memory merupakan salah satu jenis perangkat keras dari komputer yang digunakan untuk menyimpan data serta berbagai proses agar bisa diakses dengan cepat oleh CPU atau komponen komputer lainnya. Apabila jumlah RAM semakin besar, maka komponen akan semakin cepat. ROM. ROM atau Read Only Memory merupakan tempat disimpannya firmware, BIOS, dan pengaturannya. Komputer terbaru saat ini kebanyakan sudah menggunakan UEFI dan tidak lagi menggunakan BIOS. Chipset. Komponen yang ada pada motherboard selanjutnya adalah chipset, merupakan komponen yang berfungsi sebagai penghubung komunikasi antara komponen komputer dengan CPU. VGA card. VGA atau disebut dengan Virtual Graphic Array merupakan suatu perangkat keras komputer yang digunakan untuk mengolah dan menerjemah output ke dalam monitor. Fungsi utama dari VGA card yaitu mengubah sinyal digital yang dihasilkan oleh komputer menjadi tampilan grafik melalui monitor. Baterai CMOS. Fungsi dari baterai CMOS ini yaitu untuk memberikan daya bagi chip BIOS sehingga pengaturan BIOS dan tanggal tidak akan hilang serta akan tetap berjalan meskipun komputer dalam keadaan mati. Sound card. Terlihat dari namanya, yaitu sound card ini ada kaitannya dengan kebutuhan audio dan suara dalam suatu komputer. Misalkan, saat mendengarkan suara yang berasal dari komputer menggunakan headset atau speaker, maka suara yang didengar itu diproses oleh sound card. Bus. Bus ini termasuk slot yang dapat menghubungkan berbagai card seperti external graphic card dan sound card ke motherboard. LAN card. LAN card atau disebut dengan NIC atau NIC, Network Interface Card, Internet card atau kartu jaringan. Kegunaan dari LAN ini adalah untuk menghubungkan beberapa komputer dengan jaringan, terutama dalam area LAN. WLAN card. LAN card atau wireless LAN card atau biasa juga disebut dengan WiFi adapter adalah perangkat komputer yang berhubungan dengan jaringan. Fungsi dari WLAN ini sama halnya seperti LAN card, yaitu menghubungkan komputer dengan akses jaringan. Heatsink. Heatsink atau PC cooler termasuk salah satu perangkat keras yang mempunyai bentuk fisik layaknya kipas yang terbuat dari tembaga
atau aluminium. Tujuan utama dari heatsink yaitu memberikan suhu dingin pada prosesor supaya kinerja dari prosesor tetap stabil dan suhu panas yang dimiliki prosesor bisa dibuang melalui heatsink ini. Optical drive. Optical drive merupakan perangkat keras yang mempunyai fungsi yang sama dengan hard disk atau flash disk, yaitu sebagai media penyimpanan. Power supply. Power supply adalah suatu perangkat keras yang berfungsi untuk mensuplai daya atau tegangan ke dalam komponen komputer. Fungsi supply ini adalah untuk mengubah tegangan AC menjadi DC. Hard disk. Hard disk atau HDD termasuk salah satu perangkat keras komputer yang juga digunakan sebagai media penyimpanan. Pada umumnya di bagian dalam hard disk ini terdapat piringan yang dimana piringan itu mempunyai peran untuk menyimpan data secara permanen. SSD. SSD adalah kepanjangan dari Solid State Drive atau Solid State Disk. Perangkat yang digunakan untuk menyimpan data dengan menggunakan serangkaian IC (Integrated Circuit) yang berperan dengan memori untuk menyimpan dan secara persisten. Fungsi dari SSD ini hampir sama dengan hard disk, tapi SSD ini termasuk sebuah inovasi dalam penyimpanan data. Keyboard. Keyboard merupakan suatu perangkat keras pada komputer yang berfungsi sebagai alat untuk menginput data yang berupa huruf, angka, atau simbol dan menyampaikannya ke CPU. Keyboard sudah menggunakan format standar QWERTY yang sudah diakui sebagai standar internasional. Monitor. Monitor adalah jenis perangkat keras atau hardware yang berperan sebagai komponen output. Monitor sering juga disebut dengan layar komputer, yang dimana layar tersebut digunakan untuk menampilkan hasil pengolahan data ke dalam bentuk grafis. Speaker. Speaker merupakan suatu perangkat keras yang dimana speaker ini bisa digunakan untuk mengeluarkan output dari CPU yang berupa suara atau audio. Mouse. Mungkin tidak asing dengan perangkat ini, mouse merupakan perangkat keras yang berfungsi sebagai komponen inputan, yaitu menerima inputan yang diberikan oleh pengguna. Webcam. Webcam adalah istilah dari kamera yang bisa dihubungkan dengan komputer. Webcam ini bisa disebut dengan kamera web. Fungsi dari webcam ini pada umumnya adalah hampir sama dengan kamera, yaitu memudahkan dalam mengolah pesan seperti chat melalui video secara real time. Setelah mendengarkan video ini, semoga para pendengar mengerti dan mengetahui bagian-bagian komputer beserta fungsinya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.